Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 10 soal dan pembahasan tes kepribadian pada seleksi kemampuan dasar CPNS. Nah, sebelum kita memasuki ke 10 soal ini, saya akan memberikan sedikit tips supaya teman-teman bisa maksimal dalam mengerjakan soal TKP ini. Nah, soal TKP ini pada bagian seleksi SKD itu terletak di bagian akhir atau di bagian ketiga dari 100 soal yang ada, atau posisinya itu di nomor soal 60 sampai atau 60 70 sampai dengan 100. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke bagian CAT atau login dengan CAT-nya, maka saya sarankan untuk langsung mengerjakan soal TKP ini pada nomor 60 tadi. Kenapa? Karena soal TKP ini memiliki soal yang cukup panjang dan memiliki jawaban A dan sampai E itu mirip-mirip. Jadi dibutuhkan konsentrasi yang cukup sehingga teman-teman ketika masih mengerjakan di bagian awal, konsentrasi teman-teman masih terjaga dan bisa maksimal dalam melakukan jawaban. Karena tidak ada jawaban yang salah. Poinnya itu 1 sampai 5, yang paling tinggi itu adalah 5 dan yang paling rendah itu adalah 1. Nah, dan usahakan juga ketika teman-teman menjawab soal ini, itu semua soal itu dijawab karena tidak ada pilihan jawaban yang nol atau tidak ada pilihan jawaban yang salah. Nilainya pasti mendapatkan skor 1 sampai dengan 5. Jika teman-teman baik mengerjakannya, maka akan mendapatkan nilai 5. Seperti itu. Oke, itu tips supaya teman-teman bisa maksimal dalam mengerjakan soal TKP. Maka selanjutnya kita akan bahas 10 soal yang sudah saya siapkan di buku 2 buku sumber berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor pertama. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan, maka Anda titik-titik A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawaban yang paling benar adalah yang C di sini ya, yang paling besar nilainya yang C. Karena ini yang termasuk logika kita masuk akal ya. Kalau bisa mengingatkan dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Kemudian jawaban yang kedua atau pilihan jawaban yang teratas yang kedua adalah yang A. Ini yang kedua ya. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah B. Hal tersebut ini biasa saja ya. Kemudian yang terakhir adalah eh, yang kedua dulu ya. Yang kedua, nilainya yang kedua atau yang keempat. Urutan keempat ini adalah yang E. Kemudian yang terakhir baru yang ini sifat apatis ini jangan dipilih ya, karena ini adalah mengetes seberapa teman-teman ingin jujur. Oke, langsung kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, Anda titik-titik. Nah, A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya jelas yang D ya harusnya ya. Ini sangat-sangat sederhana soalnya. Tapi kalau di tes itu biasanya cukup sulit ya. Karena panjang-panjang hampir satu paragraf itu satu jawaban itu terdiri dari 3 paragraf. Oke. Ini juga di logika juga sudah langsung masuk ya. Jadi yang perlu dilakukan ketika kalian mencapai suatu kegagalan adalah melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Oke, pembahasannya tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Selanjutnya soal nomor 3. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja pembahasan penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Kemudian B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Yang D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Nah, ini seperti ini ya. Harusnya adalah eh
Yang A ya, pilihannya itu adalah yang A, yang paling besar itu adalah yang A, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian B. Nah, C ini akan mengajukan ini kurang baik, kemudian D ini namun tergantung situasi dan kondisi ini juga kurang baik, jadi pilihan yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita bahas soal yang nomor 4. Suatu hari ada seorang klien berkebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Nah, Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda adalah titik-titik A, menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Ini salah ya. Menyuruh rekan Anda untuk memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Ini sedikit tepat. Kemudian C, meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Ini juga sedikit tepat. D, berpura-pura memahami pembicaraannya, ini tidak boleh. Kemudian yang E, meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Ini juga salah. Antara B dan C, saya memilih jawabannya sepertinya yang paling tepat adalah yang C ya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C, yaitu meminta bantuan rekan Anda supaya Anda bisa mengerti baru yang ini. Ini yang paling tepat, kemudian ini yang kedua. Atau ini 5, ini yang nilainya 4. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda adalah titik-titik segera mengantarkannya, ini jelas tepat ya. Yang B, menggunakan jasa kurir untuk mengantarkannya, ini kurang sedikit tepat. Kemudian mengantarkan sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda, ini juga paling tepat sepertinya. Yang D, menolak karena pekerjaan Anda banyak, ini salah karena tidak boleh. Yang E adalah menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantarkannya, ini juga kurang tepat. Jawabannya adalah yang C, mengantarkannya dan sepulang kantor sekaligus menjenguk. Kemudian yang ini baru yang lainnya. Nah, urutannya adalah soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Maka pilihan jawaban yang paling benar adalah C, B, A, dan E. Kemudian yang terakhir adalah yang D. Oke, soal yang selanjutnya. Prediksi pengamat ekonomi bahwa sebulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia membuat Anda A, susah tidur, B, depresi berat karena inflasi berarti harga barang naik, C, berhati-hati dan berhemat dan dalam membelanjakan uang, D, yang akan terjadi biarlah terjadi, E, prediksi yang menyusahkan seperti itu tak perlu Anda percayai. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah yang D. Ini yang kedua, jawaban nilainya 4. Kemudian selanjutnya yang ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah yang ini. Kemudian yang terakhir baru yang paling tidak tepat adalah yang ini. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya, maka titik-titik A, Anda sangat sedih dan marah kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar Anda. B, tentu saja Anda marah. C, Anda melakukan evaluasi menyeluruh. D, Anda butuh waktu menenangkan diri. E, Anda marah kepada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab akan hal ini. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena Anda melakukan evaluasi menyeluruh. Nah, ini yang paling tepat. Kemudian jawaban kedua yang paling tepat adalah yang ini. Yang D, ini yang kedua paling tepat atau nilainya 4. Kemudian yang nilainya 3 adalah yang A. Ini 3 ya. Anda sangat sedih dan marah kepada hal kecil mampu merusakkan. Kemudian jawaban yang kedua adalah yang E, atau nilainya 2 adalah yang ini. Kemudian yang jawab nilainya 1 adalah ini. Ini tidak boleh terjadi ya. Nah, yang B ini. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Anak Anda satu-satunya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih baik ke kota dan harus hidup terpisah dengan Anda. Sikap Anda, titik-titik A, membebaskannya melakukan apa yang ia mau. B, mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu. C, tidak peduli pada keinginannya. D,
D. Tidak mengizinkan karena khawatir ia harus hidup sendirian. E. Memberinya pengertian dan menawarkan sekolah di dekat rumah. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang B. Mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini jelas ya. Kemudian nomor 2 ini adalah yang ini nilainya 4. Kemudian yang nilainya 5, nilainya 3 adalah yang E. Memberikan pengertian dan menawarkan sekolah dekat rumah. Kemudian yang nilainya 2 adalah yang D. Tidak mengizinkannya. Kemudian yang terakhir yang C, tidak peduli keinginannya. Ini tidak boleh ya. Ini anak itu terus dipedulikan. Oke, soal selanjutnya soal nomor 9. Ketika proyek kerja yang Anda pimpin tidak memberi hasil optimal karena ada satu anak buah Anda yang melakukan kesalahan, maka titik-titik A. Anda tidak dapat dipersalahkan. B. Itu tidak termasuk dalam tanggung jawab Anda. C. Anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. D. Sebagaimanapun juga, sebagai pimpinan proyek Anda turut bertanggung jawab. E. Hal itu menjadi kekeliruan anak buah Anda semata. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Ini nilainya 5. Pimpinan proyek harus bertanggung jawab juga. Kemudian jawaban yang keempat adalah yang ini. Hal itu menjadi kekeliruan anak buah Anda semata. Ini jawaban yang kurang tepat ya. Kemudian jawaban yang memiliki nilai 3 adalah itu tidak termasuk dalam tanggung jawab Anda. Ini yang jawaban yang memiliki nilai 3. Kemudian jawaban yang memiliki nilai 2 adalah yang ini tidak dapat dipersalahkan. Dan yang terakhir adalah yang ini, anak buah Anda harus bertanggung jawab. Ini soal yang terakhir kita bahas. Ada tugas untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim. C. Melaporkan pada atasan saya agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. E. Adalah menasihatinya agar sadar dan menyelesaikan tugas yang sudah diemban. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memberi tugas secara adil dan memotivasi. Kemudian yang keempat adalah yang ini. Jawaban yang memiliki nilai 4 adalah yang ini. Kemudian yang ketiga adalah melaporkannya. Kemudian yang kedua adalah ini, mengancam anggota yang tidak serius. Kemudian yang terakhir adalah ini. Salah ya, harus bekerja sama dengan tim. Karena soal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda sebagai pemimpin untuk mengkoordinasi anggota tim Anda. 10 soal sudah kita bahas bersama, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan ataupun soal-soal yang lain yang ingin di-request dan dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.